insya Allah, karena saya melihat tadi itu perkembangan di era modern ini, jadi semangat saya untuk belajar tuh insya Allah saya sudah menekuni, mendapatkan 18 sertifikat dari beberapa macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam topung, salam sehat untuk sahabat semua. Baik, perkenalkan nama saya Ampera Sariduan. Usia saya 54 tahun, lulusan S1 Sarjana Ekonomi, pernah bekerja sebagai profesor di suatu perusahaan. Saya punya istri satu, anak dua. Yang satu lagi kuliah semester 5 di UIN Medan, yang laki-laki kelas 6 di Gontor. Sekilas info, itu biodata sementara saya. Saat ini Pak Ampera, aktivitas kegiatan sehari-hari? Aktivitas saya sehari-hari ya sebagai terapis. Kalau ada kegiatan-kegiatan lain tetap saya lakukan. Nah, menekuni terapis ini sejak tahun berapa? Saya menekuni terapis sekitar tahun 2019 sampai saat ini. Sejak 2019 ya. 2019 itu masih memang full sudah menjadi terapis atau masih bekerja di tempat lain atau ada kegiatan Full lain? terapis. Jadi sebenarnya saya itu mau mengikuti terapis karena dasar-dasar saya dari sekitar masih saya lajang atau 35 tahun yang lalu saya sudah mengenal, tapi namanya itu pijat. Cuman kan di era zaman sekarang ini masing-masing kan maksudnya seorang penterapis itu harus punya izin ataupun punya dasar-dasar yang kuat. Jadi otodidak itu tidak dibutuhkan lagi di zaman era modern ini. Itulah makanya saya mengikuti bermacam ataupun pelatihan-pelatihan yang ada di khususnya di Batam. Ampera aslinya dari mana? Saya berasal dari Sumatera Utara Sumatera Utara. dan Kartangadeli. Merantau ke Batam sudah? Saya merantau ke Batam sejak tahun 1992. Sekitar 29 tahun yang lalu saya ke Batam. Nah, aktivitas Pak Ampera sebelum fokus jadi terapis nih, Iya. itu aktivitas sebelumnya atau kegiatan sebelumnya itu kegiatan seperti apa? Kegiatan sebelumnya macam-macam. Saya pernah ikut kontraktor sebagai pertukangan atau sipil, terus bekerja di suatu perusahaan sebagai profesor di sana, dan ikut juga membangun jembatan Barelang. Masya Allah, jembatan Barelang sempat juga ikut ya? Insya Allah. Iya. Itu tahun berapa Pak? Tahun 1994. Tahun Masa 1900 masa di masa Pak Habibie. Iya. Terakhir bekerja di tahun berapa? Terakhir bekerja di tahun 2013 di Subway di Kapil. 2013 ya. Belajar terapinya, menekuni terapi 2019. Nah, untuk terapi toto punggung sendiri sejak kapan mulai? Iya, 2019. 2019 ini. Oke. Nah, mau belajar toto punggung ini awalnya karena tertarik itu karena apa? Ya tadi itu saya mengetahui pijat, tapi itu kan otodidak, alami.
Jadi seiring dengan perkembangan era modern ini, jadi adanya pelatihan-pelatihan semacam tutur punggung, itu jadi saya perkuat dengan adanya tutur punggung karena itu sudah bersertifikat yang diakui oleh Dinas Kesehatan. Itulah yang menyebabkan saya menambah ataupun meningkatkan ilmu. Iya. Jadi tertarik belajar tutur punggung ini karena memang basic awalnya sudah seorang terapis ya, mau mengembangkan dari sisi berbagai macam terapi lah gitu lah. Kemudian karena tutur punggung ini kebetulan ada buat pelatihan, dapat informasi dari situ. Kemudian saya ikut belajar. Nah, sejak belajar tutur punggung itu Pak Ampera langsung praktekkan? Ya, insya Allah minimal untuk keluarga dulu, untuk tahapan Awalnya untuk keluarga. Ya, untuk keluarga. Jadi seiring perkembangan waktu mulailah ke tetangga, terus ke masyarakat, dan sekarang saya kan sebagai terapis di klinik KBH. Selain di keluarga, selain Pak Ampera yang sudah belajar tutur punggung atau memperhatikan tutur punggung ini, istri mungkin atau anak saya ikut. Anak juga sudah, artinya sudah keluarga terapis tutur punggung ya, pecinta tutur punggung lah, sudah keluarga pecinta tutur punggung ya. Dari belajar terus kemudian mungkin sudah merasakan terapi tutur punggung, apa manfaat yang Pak Ampera sudah rasakan? Ini dari sisi manfaat kesehatan ya dari tutur punggung sendiri. Atau mungkin Pak Ampera punya keluhan sakit sebelumnya setelah diterapi tutur punggung, ada dirasakan manfaat atau seperti apa? Insya Allah manfaatnya yang pasti, dengan mengenal tutur punggung ini kita bisa mengenal diri sendiri, apa sih keluhan-keluhan secara pribadi. Itu manfaatnya, jadi baik anak, istri ya kita bisa atasi walaupun masih minimal gitu. Pak Ampera putuskan untuk pensiun, anggaplah pensiun bekerja sebagai karyawan misalkan ya, itu di tahun berapa? Di tahun 2013 itu. 2013 itu. Tapi saya tetap bekerja kan karena ada tadi usaha lain macam depot air isi ulang, gitu. Macam saya juga membuat konveksi semacam konveksi cerita. Sampailah seiring waktu berjalan di 2019 itu saya mengikuti pelatihan tutur punggung. Kemudian lebih menekuni terapi ya, lebih menekuni terapi sampai dengan saat ini. Nah, dari menterapi itu apa pengalaman apa yang Pak Ampera yang sudah dapatkan, mungkin bisa bagi tipsnya dengan kita nih? Pengalaman yang saya dapatkan dari terapis itu, yaitu pasien sebagian ada yang merasa puas di sini dimaksud ialah kebutuhannya ataupun sakit yang dideritanya sudah berkurang, bukan hilang, berkurang, karena itu kan perlu proses ataupun tahapan-tahapan. Aktivitas terapi, kalau bahasa saya selalu kan pakai sebagai profesi sebagai terapis ya, kira-kira cukup Pak untuk mengcover kebutuhan keluarga? Alhamdulillah untuk saat ini kan dia tadi bertahap, jadi itu istilahnya untuk sementara ini di nomor 2-kan, karena tujuannya kan membantu masyarakat agar mengurangi ataupun
jika ada keluhan-keluhan dari masyarakat kita bisa membantu itu bisa gitu. Jadi tujuannya pada sosial lah ya, Sosial. membantu kesembuhan orang, dan mudah-mudahan itu bisa menjadi pahala kebaikan kepada kita ya. Artinya bahwa segala sesuatu apabila diniatkan dan itu tujuannya untuk kebaikan dan mendapatkan keridhaan, menjadi berkah dia dari Allah, insya Allah akan berkah juga untuk keluarga. Ya. Selain terapi tutup punggung, Pak Ampera punya keahlian apa? Ya, Yang sejenis terapi ini? Insya Allah, karena saya melihat tadi itu perkembangan di era modern ini, jadi semangat saya untuk belajar tuh insya Allah saya sudah menekuni, mendapatkan 18 sertifikat dari beberapa macam terapis, macam bekam, luar biasa. Gurah mata, gurah hidung, pelatihan lintah, Ya. Mastakaraga. Jadi tujuannya itu untuk mengetahui seberapa ilmu yang dari masing-masing terapis itu apa sih nanti kita dapatkan di dalamnya itu gitu. Itu tujuannya maksudnya mencari ilmu sebanyak-banyaknya untuk untuk agar memberi semangat ataupun motivasi diri kita, memudahkan untuk mendeteksi pasien-pasien ataupun klien-klien yang merasa ada keluhan. Jadi kita maksudnya tidak gegabah dalam mengambil keputusan, oh ini sakit A, B, C. Jadi dengan belajar kita terarah untuk menyampaikan keluhan-keluhan kepada klien itu maksudnya. Hanya dari sudut pandang misalnya matanya kenapa ini merah, gitu, berarti karena kita sudah belajar, oh ini mungkin bisa jadi ini lambungnya kena gitu. Oh kenapa ini misalnya dadanya sesak, jadi bukan misalnya, bisa jadi mungkin paru-paru atau apa gitu. Atau membuat pasien itu mengerti sih apa yang kita sampaikan, karena dengan alasan-alasan itu sebagian dari obat untuk si pasien itu. Ya, artinya makin banyak terapi yang kita miliki, artinya makin banyak jalan ikhtiar untuk menuju kesembuhan si pasien tadi, gitu ya. Intinya dari itu si pasien dia merasa paham, oh begini ya. Jadi kalau kita mengarang-arang kan jadi pasiennya bingung, ini apa sih katanya yang disebutkan, ya ditanya apa dijawab apa Ya, gitu. artinya sebagai seorang terapis itu memang juga butuh banyak wawasan banyak pengetahuan, banyak, dan tentu juga pengalaman, karena jam terbang ini juga mempengaruhi ya. Jam terbang, ilmu. Betul. Nah, dari sekian banyak terapi, terus kemudian Pak Ampera mempraktekannya pada pasien, beragam masalah, beragam keluhan. Nah, untuk totok punggung sendiri, karena memang konteksnya kita lagi berbincang tentang sehat totok punggung ini, apa kelebihan totok punggung itu sendiri yang Pak Ampera bisa rasakan ketika berhadapan dengan berbagai macam penyakit pada pasien? Insya Allah di totok punggung itu kan anatominya di punggung itu kan secara umum itu sudah lengkap, baik itu titik jantung, paru-paru, ginjal, lambung, apa saja semuanya kan di lingkungan punggung. Jadi secara umum ya di punggung itu sudah cukup. Cuman kan ada sebagian pasien yang perlu tambahan, misalnya tangan saya begini. Dia ada pasien yang tidak puas dengan di punggung aja, mungkin perlu misalnya di terapi lain, macam misalnya di elektrik, perlu begini, misalkan bekam ya, bekam. Pak Ampera sendiri kalian juga salah satunya bekam. Iya, insya Allah bekam. Di tahun 2019 itu saya sudah belajar bekam, dan saya punya alat 10 tahun sebelum itu sudah saya beli alat itu. Cuma 10 tahun sebelum punya sertifikat, iya. Terus alatnya sudah ada? Sudah ada. Ya. Cuman kan tadi karena kembali tadi dunia sertifikasi,
dunia yang perlu, maksudnya butuh apa namanya, tidak, bukan dia maunya tidak otodidak gitu, otodidak itu tidak diakui pemerintah, jadi itulah makanya saya ikutilah pelatihan itu. Ya. Selain terapi, Pak Ampera juga punya keahlian meracik herbal. Ya, insyaallah. Jadi tadi kan dengan awal tadi tujuan tadi itu kan dengan Toto Punggung itu kan kenapa saya belajar ilmu pengapaannya, ilmu herbal, karena ada sebagian pasien itu bertanya, ini apa sih apanya, obat dari dalamnya apa, jadi itu yang memicu saya untuk ikut belajar lagi, menambah ilmu, begitu. Jadi pengobatan itu kan dari luar, dari dalam juga perlu gitu ada sebagai pasien. Dan itulah sedang saya jalani. Nah itu belajar ilmu herbal selama 1 tahun. Nah, yang melatar belakangi Pak Ampera untuk terus belajar, mencari, jadi dapat informasi terapi, terus kemudian mau mencoba, ya, itu yang memotivasi Pak Ampera apa? Yang motivasinya itu membantu masyarakat minimal untuk diri dan keluarga. Ini ya tadi sebagai referensi ya, ini semakin banyak referensi keilmuan, Iya. maka semakin banyak senjata kita untuk menyelesaikan sebuah masalah seperti misalkan satu jenis penyakit. Selain di Batam sendiri, ada di daerah-daerah lain Pak Ampera melayani pasien? Di 2018 saya pernah menterapis di daerah kampung, namanya kampung, jadi itu di Medan, itu ada satu kampung itu daerah Batubara sana itu. Jadi karena tadi niat tadi kita ikhlas itu, ya insya Allah mereka malah menahan saya untuk tinggal di sana. Jadi saya bilang ya nanti insya Allah pada waktu, karena mungkin dia rasakan manfaat yang setelah kita bantu masyarakat.